Selamat pagi Bapak dan Ibu. Jika pada video saya sebelumnya tentang pentingnya membentuk komunitas praktisi di sekolah, maka pada video kali ini saya lebih merujuk pada ranah implementasi tentang bagaimana Bapak dan Ibu guru mengeksekusi komunitas praktisinya, sehingga setelah komunitas praktisinya terbentuk, Bapak dan Ibu dapat mengimplementasikan ide, gagasan, bahkan masalah yang muncul dan memahami singkat proses untuk menyelesaikan masalah di lembaga pendidikannya itu melalui tahapan proses yang ditawarkan dalam bentuk bakja. Mindset yang dibentuk dalam video ini sekedar membangun bahwa perubahan dapat terjadi di lembaga pendidikan di dalam komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu bentuk, dan siapapun mampu menjadi agen daripada perubahan itu dengan niat yang tulus dan semangat perubahan serta memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya bakja sebagai inquiry apresiatif menjadi kontribusi dan membangun energi untuk mulai berubah. Selamat menyimak, salam perubahan. Inquiry apresiatif dan implementasi konsep bakja bersama saya Elias Ricardo Suratu SPD. Mengapa Gandhi dapat menggerakkan rakyat India? Mengapa Bung Karno dapat menggerakkan rakyat Indonesia? Dan mengapa pula Martin Luther King didengarkan dan diikuti oleh jutaan orang? Ada banyak penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti mereka adalah manusia pilihan Tuhan atau karisma mereka yang besar. Tetapi ada persamaan yang jelas di antara mereka, yakni hadir dengan membawa inspirasi kepada masyarakatnya. Dengan kekuatan kata-kata mereka menyentuh hati, menggugah kesadaran dan memberi pencerahan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan kekuatan kata-kata, mereka mampu mewujudkan apa yang tidak mungkin menjadi suatu kenyataan. Bahkan jauh setelah meninggal, kisah mereka tetap menjadi inspirasi bagi ribuan bahkan jutaan orang, mencerahkan mereka yang tenggelam dan tak berdaya dalam kekelaman kehidupan. Inspirasi mereka telah menjadi kekuatan yang mengubah dunia. Bukan karena rasionalitas di balik inspirasi tersebut, tetapi inspirasi itu menyentuh hati, emosi, dan jiwa orang-orang yang mendengarkannya. Inspirasi tentang sebuah visi kehidupan atau image masa depan disampaikan, digambarkan, diterangkan melalui cerita dan kata-kata. Jadilah cerita inspiratif yang menumbuhkan semangat dan harapan akan kehidupan masa depan yang diimpikan. Karena Anda adalah guru. Pidato Soekarno yang berkobar-kobar membakar ketertundukan jiwa rakyat Indonesia. Pidato Martin Luther King tentang impian yang membuka kesadaran pendengarnya tentang adanya kemungkinan kehidupan yang jauh lebih baik. Kata-kata Gandhi melahirkan kesabaran yang luar biasa pada pengikutnya untuk menerima pukulan fisik pasukan Inggris tanpa sekali membalas. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kata-kata dan kisah inspiratif orang besar tersebut merupakan mantra yang memiliki daya magis? Banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa kata-kata memang mempunyai kekuatan yang luar biasa sekalipun itu kata-kata orang biasa. Kata bukanlah sekedar penjelasan terhadap suatu realitas, tetapi pembentuk realitas itu sendiri. Makna dibentuk di dalam percakapan, dan realita diciptakan melalui komunikasi. Guru yang meyakini dan mengatakan murid-muridnya sebagai orang yang bodoh dan malas, maka akan benar-benar mendapatkan nilai hasil belajar muridnya yang buruk. Pasang surut sebuah kebudayaan dibentuk oleh percakapan di antara anggota budaya tersebut.
Maka orang tua yang terus-menerus menyatakan anaknya sebagai anak nakal, maka begitu pula lah jadinya kemudian. Percakapan yang positif dan antusias akan menciptakan budaya yang penuh dengan vitalitas. Percakapan yang pesimis dan sinis akan membentuk suatu budaya yang dekaden dan menuju ambang kematian. Mengerikan. Kita lebih suka menunggu datangnya sebuah jawaban, menanti sebuah kisah besar. Jawaban yang memuaskan keinginan tahuan kita. Kisah besar yang menghibur kita. Alih-alih berbicara tentang perubahan, kita lebih memilih pasif mengikuti orang-orang besar yang dilahirkan untuk melakukan perubahan. Sayangnya orang besar biasanya adalah makhluk langka, sangat jarang ada. Pilihan bagi kita adalah terus menunggu atau melakukan pencarian kisah-kisah inspiratif dari orang-orang biasa. Tunggu dulu, apakah mungkin orang biasa mempunyai kisah inspiratif? Setiap manusia pada dasarnya merupakan sumber inspirasi dan pembelajaran yang tidak pernah ada habisnya. Setiap dari kita mempunyai kisah-kisah menarik yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita lebih kuat menyimpan kisah-kisah tersebut dalam ingatan, melebihi hal yang lainnya. Inquiry apresiatif adalah sebuah proses menggali, belajar, dan mengenali potensi atau pengalaman berharga baik bagi organisasi dan individu sebagai modal berharga untuk melakukan perubahan dan pencapaian impian. Mengapa harus berkutat pada masalah dan mengeluh? Jika Anda mampu melakukannya, Anda dan saya tentu menerima pandangan ini. Sekecil apapun perubahan, namun jika kita telah berani memulai dan mencoba, Anda sedang berada pada titik kesuksesan. Bukankah kesuksesan tidak terletak pada tujuan saja, namun juga terletak pada sintak proses yang sedang kita mulai? Mari membangun harapan untuk sebuah perubahan lembaga dengan inquiry apresiatif melalui tahapan penerapan Bagja. Bagja adalah tahapan proses penyelesaian masalah sebagai bentuk implementasi dari inquiry apresiatif dengan pendekatan kolaboratif dan dijalankan dengan positif. Bagaimana tahapan proses dari Bagja dimaksud? Bagja itu adalah kepanjangan yang terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itulah makna daripada inquiry apresiatif dengan sintak Bagja. Berikut saya tampilkan dalam bentuk kanvas implementasi model inquiry apresiatif Bagja. Pertama, buat pertanyaan. Apa fokus utama dari proses inquiry yang akan Anda lakukan? Apa tujuan dari inisiatif yang akan Anda lakukan? Mengapa Anda ingin melakukan itu? Dilanjutkan kepada tahap yang kedua, ambil pelajaran. Apa hal positif pada diri Anda atau anggota tim Anda yang mengarah pada tujuan dari inisiatif yang Anda lakukan? Apa saja daya dukung yang tersedia? Apa yang sudah berjalan dengan baik? Siapa saja yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan hal positif pada komunitas tersebut? Tahap yang ketiga, gali mimpi. Apa yang jadi impian Anda atau tim yang Anda pimpin? Apa saja kemungkinan-kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan untuk komunitas Anda? Lalu tahap yang berikut adalah jabarkan rencana. Apa langkah-langkah baik atau berurutan atau simultan yang perlu dilakukan? Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas dapat berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? Kapan dan di mana aksi atau upaya transformasi itu dilakukan? Dan tahap yang keempat itu adalah atur eksekusi. Siapa yang akan melakukan? Apa, bagaimana, dan kapan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Ini menjadi bagian penting. Sebagai contoh, buat pertanyaan utama, bagaimana cara yang paling efektif dalam menyebarluaskan praktik pembelajaran membuka kelas dengan bercerita bermakna untuk siswa SD di Kabupaten Sika Zona 1? Apa daya dukung yang dibutuhkan? Ambil pelajaran. Hikmah. Sebagai guru-guru SD kelas bawah yang memiliki pengalaman mengajar selama rata-rata lebih dari 10 tahun, kami terbiasa bercerita. Guru-guru yang ada di sekolah, anggota komunitas adalah guru-guru baru yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Gali impian. Bercerita menjadi awal kebiasaan baru di sebagian besar kelas yang ada
lebih dari 50% sekolah di zona 1 Kabupaten Sika. Tingkat literasi anak-anak di zona 1 Kabupaten Sika mulai meningkat. Tahapan jabarkan rencana, mempraktikkan bercerita bermakna di setiap kelas yang diampu oleh anggota komunitas, membuat dan membagikan buku panduan pelaksanaan bercerita bermakna dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk cetak, mengadakan pelatihan bercerita untuk guru-guru SD. Atur eksekusinya. Pak Sandro, Pak Yos, Bu Siska, Bu Yanti, Bu Maria menuliskan masing-masing 5 cerita yang dibawakan di kelas. Pak Yos membuat panduan pelaksanaan bercerita bermakna. Bu Siska berkoordinasi dengan relawan untuk mempercantik panduan pelaksana. Bu Yanti dan Bu Maria merancang modul pelatihan bercerita. Pak Sandro membuat poster pelatihan bercerita. Inilah, apapun terjadi, bahwa ini adalah proses yang nyata yang sudah dilakukan. Maka mulailah dengan berpikir inquiry apresiatif. Jika ada permasalahan yang perlu dibangun dalam komunitas sekolah, sebagai indikasi dari semangat Anda untuk mewujudkan perubahan dengan mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka gunakanlah langkah-langkah bagja dalam membangun komunitas Anda. Temukanlah momen ahai selangkah demi selangkah. Anda telah menjadi agen perubahan. Karena jika perubahan menjadi kebutuhan Anda juga. Penggawa sudah menyaksikan dan membangunnya. Jangan menunggu pasif untuk terjadinya perubahan, tetapi mulai adalah bentuk sikap yang menunjukkan bahwa Anda layak disebut sebagai agen perubahan. Terima kasih.